Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang berbahagia, yang sehat, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan sharing, menyampaikan sedikit mengenai menjaga kesehatan jantung di era pandemi COVID-19. Nah, ini fokusnya adalah pada pentingnya menjaga kepatuhan minum obat dan vaksinasi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa COVID selama hampir 2 tahun ini sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, masyarakat luas seluruh dunia semua terdampak oleh adanya COVID. Memiliki angka infeksi yang sangat tinggi, penularan yang sangat tinggi, dan juga dampak kesakitan dan kematian yang sangat besar sekali di seluruh dunia. Tidak kalah juga di Indonesia, 35 provinsi semua terdampak dengan angka terjangkit COVID yang tinggi, sehingga beberapa kali kita juga harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga terjadi pembatasan di berbagai bidang. Nah, untuk itu kita harus ingat bersama bahwa di Jawa Timur sendiri jumlah kasusnya memang termasuk yang cukup besar. Setelah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, kita menduduki peringkat kasus 9,4%. Dan juga dari pantauan pada bulan September, saat ini sudah bulan Oktober, jadi ini 1 bulan yang lalu kurang lebih, untuk kasus di Kota Malang ini sendiri, konfirmasi kasus positif masih 15.000 pasien lebih. Nah, untuk itu, ini penting kiranya bagi kita semua memahami dan kembali kepada kesadaran diri masing-masing bahwa penyakit COVID ini bisa menjangkiti semua usia, dari usia anak, kemudian usia dewasa sampai dengan usia lansia, dan kesemua segmen usia tersebut memiliki potensi tertular yang berbeda-beda dengan tingkat keparahan yang berbeda. Nah, ini berikut dari slide ini kita bisa lihat bersama ada beberapa hubungan infeksi COVID dan beberapa penyakit penyerta atau yang kita sebut sebagai komorbid di istilah medisnya ya. Jadi yang pertama adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini memiliki angka 3,9 kali risiko untuk mengalami COVID dengan gejala berat, dengan risiko kematian 2,7 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, kemudian juga di sini ada penyakit hipertensi, diabetes, rokok, obesitas, dan juga penyakit udara otak, di mana semuanya penyakit-penyakit penyerta ini memiliki sumbangsih terhadap tingkat keparahan dari COVID-19. Sehingga pesan yang bisa diambil dari slide ini adalah bagi Bapak Ibu, para peserta sharing webinar ini, itu harus waspada bila memiliki faktor-faktor penyerta penyakit ini, itu lebih berisiko untuk mengalami COVID dengan gejala yang berat. Dan sebetulnya apa yang bisa terjadi jika jantung kita terpengaruh oleh infeksi COVID-19. Ini bisa dibagi menjadi dua. Ini ada yang peradangan yang sifatnya sistemik, terus menyebabkan berbagai macam perubahan-perubahan di dalam sistem kardiovaskuler kita, sistem jantung dan pembuluh darah kita. Ya, ini bisa mencederai otot jantung itu secara langsung, kemudian bisa memunculkan adanya gumpalan darah, pembekuan darah, sehingga nanti akan menyumbat pembuluh darah koroner, sehingga mengakibatkan infak miokard atau yang disebut sebagai penyakit jantung koroner atau serangan jantung, dan juga bisa menimbulkan keradangan di otot jantung itu sendiri secara langsung, sehingga menimbulkan gangguan irama jantung yang kita kenal sebagai aritmia. Seperti itu. Kalau sumbatannya nanti bisa terlepas, mungkin menuju ke pembuluh darah otak, nah ini bisa terjadi stroke. Nah, ini sedikit mengulas kembali mengenai yang disebutkan pada 2 slide sebelumnya, bahwa mortalitas atau fatalitas pada pasien COVID-19 itu akibat disertai adanya komorbid lain. Ya. Bila pasien dengan komorbid penyakit jantung dapat menjadi fatal bila dia terinfeksi COVID-19. Nah, di sini disebutkan kalau memiliki penyakit jantung, ini resiko untuk kematiannya bisa 9 kali
lebih besar dibandingkan mereka yang tidak memiliki penyakit jantung. Tadi kan disebutkan berapa kali lipat untuk mengalami gejala berat COVID. Nah, di sini diperjelas lagi, ternyata resiko kematian akibat COVID-19 yang memiliki pasien memiliki penyakit jantung, maka ini bisa 9 kali lebih besar. Kemudian pasti kita bertanya bagaimana cara kita mencegah agar kita semua ini yang mungkin memang selama ini sudah menjadi pasien jantung yang rutin kontrol, yang rutin minum obat, itu bisa tetap sehat di era pandemi ini, atau meskipun terjangkit oleh COVID-19, karena memang semua segmen usia bisa terkena COVID, itu tidak sampai terjadi komplikasi yang berat. Bagaimana cara kita untuk terhindar dari itu semua? Nah, yang pertama, yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian harus memperoleh informasi yang valid terkait COVID-19 ini, karena saat ini kita dihadapkan pada fakta-fakta di media sosial yang ternyata tidak semuanya itu berupa fakta yang benar. Jadi banyak juga hal-hal yang tidak valid yang terlalu di blow up, terlalu diisukan di masyarakat sehingga menimbulkan kepanikan. Sehingga penting bagi Bapak Ibu untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Akhirnya sampai harus menimbun obat sanitizer, atau mungkin menimbun obat-obatan tertentu, obat antivirus, atau akhirnya harus menimbun masker dalam jumlah yang tidak masuk akal, tidak wajar. Yang sewajarnya tentu saja tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang itu sudah melalui serangkaian riset dan penelitian. Kemudian yang penting berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang memang sudah memiliki faktor komorbid seperti disebutkan sebelumnya, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau punya riwayat penyakit cerebrovaskuler seperti riwayat stroke yang pengobatan rutin biasanya, itu Bapak Ibu harus meningkatkan kepatuhan minum obat. Jadi tidak usah takut untuk tetap patuh minum obat. Nah, Bapak Ibu harus paham nama obatnya, paham waktu minum obat, paham dosis obatnya, paham fungsinya obat, dan yang paling penting adalah paham terhadap dampak atau efeknya apabila Bapak Ibu berhenti tidak minum obat. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi dokter yang memberikan resep obat tertentu itu boleh Bapak Ibu untuk tanyakan, ini obat ini fungsinya apa? Oh ya, namanya apa? Pertama, obat ini namanya apa, dokter? Kemudian fungsinya apa? Kemudian harus berapa banyak saya minum? Terus kemudian bila saya berhenti minum obat ini dampaknya apa? Nah, itu bisa ditanyakan, karena dengan memahami itu semua, itu akan kita merasa lebih yakin untuk bisa patuh minum obat setiap harinya. Nah, sebenarnya ini pentingnya mempertahankan kepatuhan minum obat, karena COVID-19 dapat mengganggu stabilitas penyakit jantung yang bersifat kronis. Nah, ini kondisi itu dapat diperburuk oleh konsumsi obat yang terputus gitu. Nah, obat-obatan jantung yang sebelumnya rutin diminum itu sebetulnya aman untuk tetap dikonsumsi selama masa pandemi COVID ini. Nah, kecuali memang kondisi Bapak Ibu sekalian memaksa dokter untuk memutuskan bahwa obat itu harus dihentikan atau harus disesuaikan dosisnya. Nah, karena bila seseorang terjangkit COVID, itu tidak semua tanpa gejala. Pasti ada pasien-pasien yang mengalami gejala, mulai dari gejalanya ringan, sedang, sampai dengan gejala yang sangat parah. Nah, kalau gejala yang sangat parah sehingga memaksa dokter untuk menghentikan obat jantung, ya pasti itu karena ada indikasi medis tertentu. Namun apabila dokter tidak menyarankan untuk dihentikan, obat-obat rutin Bapak itu tetap aman untuk dikonsumsi. Obat pengencer darah, obat darah tinggi, obat untuk gagal jantung, semuanya itu insya Allah aman untuk tetap dikonsumsi. Asalkan dosis benar, kemudian waktunya benar, dan juga Bapak Ibu paham betul manfaat dari obat-obatan yang akan diminum. Nah, dengan tetap minum obat jantung secara teratur, pasien-pasien jantung yang kami tangani ini memiliki tingkat keparahan yang lebih ringan dan kemungkinan kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang dengan inisiatif sendiri menghentikan obat. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa tips untuk Bapak Ibu pasien jantung
dalam melanjutkan pengobatan di masa pandemi. Yang pertama, apabila kondisi stabil tanpa ada gejala baru, atau intinya Bapak Ibu ini tidak ada gejala apa-apa lah, kondisinya stabil ya seperti ini saja. Jadi semuanya tidak ada gejala, tambah sesek, tambah nyeri dada, tambah berdebar, terus tidak teratur, atau kemudian menjadi lemes sekali, lah itu tetap melanjutkan obat rutin dari rumah. Nah, jadi ini kita sudah mengembangkan yang namanya telekonsultasi di berbagai rumah sakit, telemedicine itu bisa dimanfaatkan. Terus kemudian nomor 2 adalah apabila stok obat rutin itu mendekati waktu habis, nah ini lakukan kontrol ke dokter sesuai dengan waktu perjanjian. Saya rasa selama masa pandemi ini, dokter-dokter jantung, dokter-dokter spesialis yang lain atau dokter umum sekalipun, itu sudah mempunyai schedule atau waktu praktek sehingga bisa disesuaikan agar tetap bisa mematuhi protokol kesehatan. Dan rumah sakit pun saya rasa saat ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat bagus di poli-polinya. Kemudian nomor 3 adalah hindari bepergian keluar rumah. Seperti anjuran pemerintah ya. Selain waktu untuk kontrol berobat atau mengambil obat, sebaiknya hanya datang ke rumah sakit apabila kondisinya gawat darurat. Seperti apa gawat darurat itu? Misalnya nyeri dada yang seperti ditindih, beban berat menjalar ke leher, lengan, punggung, disertai mual, muntah, kemudian sesak nafas yang memberat dengan kondisi berbaring. Jadi kalau kondisi berbaring sangat gelisah, sesak, nah gitu bisa dari batuk sampai dengan adanya keluar dahak yang berwarna merah muda, berarti itu ada suatu problem jantung yang akut atau kondisi gawat darurat yang memaksa Bapak Ibu memang harus pergi ke rumah sakit atau ke UGD untuk mencari pertolongan. Selain karena alasan-alasan itu, ini Bapak Ibu tetap direkomendasikan untuk menghindari bepergian keluar rumah. Nah, ini disesuaikan dengan kebijakan dari wilayah setempat, ya. Jadi dari masing-masing kota, masing-masing provinsi sudah memiliki kebijakan dari pemerintah bagaimana dalam menerapkan protokol kesehatan itu. Jadi silahkan untuk ditepati sesuai dengan protokol yang berlaku di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Nah, kemudian kita masuk ke vaksinasi. Jadi saat ini vaksinasi COVID-19 ini menjadi isu yang tidak kalah menarik untuk dibahas dan diperbincangkan. Dan mungkin terjadi perdebatan-perdebatan di luar sana yang membuat kita semua menjadi ada yang semakin yakin atau justru malah sebaliknya ada yang menjadi ragu untuk bisa mengikuti program vaksinasi dari pemerintah ini. Tapi perlu dipahami bersama bahwa efektivitas vaksinasi COVID dalam mencegah gejala berat, termasuk varian Delta ya, ini mendekati 100%. Jadi itu harus diyakini bersama bahwa tujuannya adalah bukan untuk biar kita anti atau tidak terkena COVID, tetapi kalau kita terkena COVID, maka gejalanya tidak berat. Nah, seperti itu. Karena kita tahu, kalau punya penyakit jantung, sampai kena COVID, potensi untuk gejalanya menjadi berat, itu sekian kali lipat. Tadi sebutkan hampir 3 kali lipat lebih, atau bahkan kematiannya sampai 9 kali lipat ya. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Maka dari itu, vaksinasi ini menjadi penting, gitu ya. Jadi maka disebutkan ini di slide ini bahwa pasien dengan penyakit jantung disarankan untuk mendapatkan vaksinasi kecuali yang tidak boleh. Ya, nah nanti ada penapisan, ada screening dari petugas vaksin siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh vaksin, gitu ya. Nah, terus kemudian informasi di luar itu pasti beredar. Vaksin COVID ini dibuatnya buru-buru, belum tentu aman, belum tentu efektif. Nah, ini ditegaskan dalam slide ini bahwa walaupun vaksin COVID-19 itu dikembangkan dan diproduksi dalam waktu yang cepat, namun ternyata telah diuji efektivitas dan keamanannya khususnya pada pasien dengan penyakit jantung. Ya, terus kemudian vaksin COVID-19 ini juga penting. Ini di samping menurunkan gejala berat yang mungkin bisa terjadi apabila kita terjangkit COVID-19, Bapak Ibu juga harus meyakini bahwa tidak ada efek samping vaksinasi yang lebih berat pada pasien dengan penyakit jantung dibandingkan dengan kondisi normal, sehingga tidak perlu ragu untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu ya. Jadi selama ini reaksi efek samping vaksinasi yang ada itu tidak lebih berat daripada reaksi bila Bapak Ibu terkena COVID dan dampaknya bisa berat sekali, gitu ya. Nah, meskipun sudah menjalani vaksinasi COVID-19, Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan yang saat ini sudah dipatuhi ya. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nggak boleh, ini sudah vaksin, akhirnya
kemana-mana lepas masker, bebas bepergian, nah itu tidak disarankan. Itu bisa tetap membahayakan diri dan juga membahayakan lingkungan. Nah, ini adalah beberapa daftar jenis vaksin COVID yang ada di Indonesia. Ini kami ketengahkan di sini karena memang harus mengenal ya, karena kita ini pengguna vaksin, karena kita ini adalah penerima vaksin dari pemerintah, maka kita harus tahu apa saja jenis-jenis vaksin yang kita terima. Supaya apa? Supaya nanti dalam pencatatan di ini kita juga bisa menyampaikan ke petugasnya, meskipun mereka mungkin sudah punya catatan lengkap. Jadi ada yang namanya Sinovac atau CoronaVac, ada AstraZeneca, ada Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Nah, ini masing-masing memiliki interval pemberian yang berbeda. Ada yang diberikan setelah selang 28 hari atau mungkin 1 bulan ya, terus kemudian ada yang selang 12 minggu atau 3 bulan, dan semua penyuntikannya di intramuskular, itu diberikan di lengan. Nah, itu kandungan-kandungan di dalamnya juga berbeda-beda, itu adalah istilah-istilah medis dan terkait dengan genetik, dan mungkin memang yang perlu Bapak Ibu pahami adalah namanya, kemudian jeda pemberiannya. Nah, ini adalah rekomendasi dari Persatuan Dokter Ahli Jantung Indonesia. Ini namanya rekomendasi vaksin pada pasien-pasien jantung, itu ya. Yang pertama adalah vaksin dapat diberikan kepada penderita penyakit kardiovaskuler yang mengalami kejadian akut dan telah diobati secara optimal sehingga pulih. Nah, ini kalau orang habis mengalami episode akut atau lagi terkena habis sakit, kambuh, sakit jantung yang berat, ini dapat memulai vaksinasi setelah 2-4 minggu fase akut tersebut terlewati. Jadi kalau sudah pulang dari rumah sakit, dihitung waktu stabil di rumah sudah 2-4 minggu fase akut itu terlewati, baru boleh menjalani vaksinasi. Meskipun tentunya nanti akan diperiksa lagi di lokasi vaksin yang Bapak Ibu datangi, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kalau fase akut itu? Nah, fase akut itu antara lain serangan jantung, gagal jantung akut, gangguan irama yang tidak stabil, dan mungkin keadaan kondisi yang lain ya. Itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pasien penyakit jantung ini pasiennya sebenarnya stabil-stabil saja, tapi kebetulan kok habis menjalani pasang ring misalnya, atau habis menjalani ablasi, atau habis menjalani pemasangan pacu jantung permanen, gitu ya, dan tindakan-tindakan lain yang sifatnya elektif, artinya terencana ya, bukan gawat darurat dan tidak ada penyulit. Nah, ini boleh mendapatkan vaksinasi setelah 1-2 minggu setelah tindakan itu. Jadi setelah pasang ring jarak 1-2 minggu, ya 2 minggu amannya Bapak Ibu boleh melakukan vaksinasi, gitu ya. Terus penderita hipertensi tanpa ada gejala, tanpa ada gejala kardiovaskular yang akut, ini bisa mendapatkan vaksinasi, misalkan stabil dan terkontrol tekanan darahnya, gitu ya. Idealnya ini saat Bapak Ibu nanti datang akan ditensi dulu, ya. Itu tensinya upayakan optimal di angka kurang dari 140/90, gitu ya. Tapi sudah diteliti bahwa sampai 180 pun masih aman, asalkan kurang dari 180. Tapi ya kami sarankan itu harus dicapai target tekanan darah sesuai dengan goal yang masing-masing Bapak Ibu punyai, gitu. Kalau memang goalnya harus di bawah 140, ya capai itu 140, 140 nanti bisa optimal untuk diberikan vaksinasi. Nah, ini ada beberapa kondisi-kondisi stabil yang disyaratkan untuk bisa menjalani vaksinasi. Ya. Nah, ini lanjutan dari sebelumnya, ini mengenai pemberian vaksin berbasis mRNA ya. Jadi intinya kejadian-kejadian efek samping yang mungkin Bapak Ibu dengar di luar sana, ternyata angka kejadiannya tidak besar, angka ini kecil ya. Tapi tetap pemerintah melakukan pemantauan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jadi Bapak Ibu juga boleh melaporkan apabila ada efek samping atau dampak yang muncul setelah dilakukan pemberian vaksin berbasis mRNA atau Moderna. Ini memang efek sampingnya dilaporkan memang lebih dirasakan lebih sakit dibandingkan Sinovac atau CoronaVac. Nah, ini nanti konsul ke dokter jantung yang rutin Bapak Ibu konsuli, terus mendapatkan rekomendasi untuk bisa vaksin.
Nah, ini antara lain beberapa laporan kejadian ikutan pasca imunisasi dari merek CoronaVac ya. Nah, ini biasanya dari reaksi lokal sampai reaksi sistemik. Reaksi lokal tuh biasanya reaksi-reaksi yang terasa di lokasi suntikan saja. Pasti nyeri, pasti bengkak. Nah, nanti ada yang kemerahan, ada yang gatal-gatal saja, ada yang sampai agak bengkak dan rasanya seperti kebas gitu ya. Ya, tapi bisa juga terjadi reaksi sistemik, itu artinya seluruh tubuh ini terasa seperti demam, terus otot sakit-sakit, sampai kadang-kadang mual, muntah, sakit kepala, itu dilaporkan bisa terjadi, tapi kejadian itu memang tidak banyak. Ya. Nah, ini pelaksanaan vaksinasi COVID di Indonesia memang target cakupannya memang diupayakan bisa mencapai masyarakat umum, semua masyarakat luas. Awalnya kan hanya untuk petugas kesehatan, kemudian petugas pelayanan publik, kemudian ke masyarakat yang rentan. Siapa itu yang rentan? Itu masyarakat mungkin usia tua dengan penyerta, nanti berlanjut ke masyarakat luas. Diharapkan cakupannya bisa semaksimal mungkin atau lebih dari 80%. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang kebetulan sebagai aktivis di komunitas jantung atau anggota dari klub jantung sehat di Malang, ya ini memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama adalah menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalani vaksinasi. Kasih tahu teman-temannya, masyarakat sekitar, waktu lagi pertemuan warga, diketahui bahwa vaksin tidak berbahaya. Kemudian berperan serta dalam ikut menjalankan imunisasi, kemudian memberikan informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan, dan juga bila menemukan informasi yang diragukan, harap merujuk ke pusat informasi yang berwenang dan dapat dipercaya. Itu adalah peran dari Bapak Ibu apabila sebagai anggota aktif dari komunitas jantung di lingkungan Kota Malang atau di kota yang lain. Nah, ini sebagai akhir kesimpulan dari sharing kita pada kali ini adalah bahwa penyakit jantung merupakan salah satu komorbid yang banyak dijumpai pada pasien COVID-19 dengan gejala berat hingga kritis, menjadi suatu kewaspadaan tersendiri bagi kita. Nah, pasien dengan riwayat penyakit jantung di era pandemi COVID-19 ini harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang pertama dengan ketat, dan juga tetap mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, kemudian berikutnya adalah vaksinasi, merupakan bentuk ikhtiar yang aman untuk dapat mencegah penularan maupun mengurangi keparahan gejala dari infeksi COVID-19. Kemudian yang terakhir adalah segera konsultasikan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat gejala penyakit jantung yang akut yang dirasakan semakin memberat di era pandemi ini apabila muncul kekambuhan. Saya rasa itu. Terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.